Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syakir Rahmat dengan NPM 23170511084. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang graf. Jadi pendahuluannya, graf adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit yang dipanggil atau dinamai dengan simpul atau not dan hubungan antara objek-objek tersebut yang biasa dikenal dengan nama sisi atau edge. Dalam sebuah graf, simpul dapat merepresentasikan entitas seperti orang, kota, atau halaman web. Sementara sisi merepresentasikan hubungan atau koneksi antara entitas-entitas tersebut, seperti persahabatan, rute, atau hyperlink. Jadi di sini ada contohnya, di mana representasi objek itu dapat digambarkan dengan noktah, bulatan, atau titik. Dan hubungan antar objek atau sisi itu dapat digambar atau representasikan dengan garis. Contohnya di sini, di mana A, B, C, D itu adalah objek ditandai dengan titik, dan di sini ada garis-garis itu merepresentasikan hubungan antar objek. Jadi definisi graf sendiri, graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, di mana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Selanjutnya ada graf trivial, yang dimana graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf itu dapat dinomori dengan huruf A, contohnya A, B sampai Z, atau bilangan 1, 2 sampai N, atau huruf dan bilangan, contohnya A1, A2 sampai AN. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V itu dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan E1, E2, dan lain-lain sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Jenis-jenis graf itu yang pertama ada graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contohnya ini. Kedua ada graf tak sederhana, di mana graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya ada di sini. Ini 1 dan 3 ini adalah graf tak sederhana karena terdapat sisi ganda. E3, E4-nya. Lalu graf tak sederhana itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama graf ganda atau multigraf, yaitu graf yang mengandung sisi ganda serta tidak mengandung gelang. Jadi di sini contoh tadi. Ini ada sisi ganda B sama C di sini dan nggak ada gelang atau loop ya. Sedangkan yang kedua itu ada graf semu, yaitu graf yang mengandung gelang atau loop. Bedanya graf ganda ini tidak boleh memiliki atau mengandung gelang atau loop ya. Sedangkan di graf semu itu boleh. Contohnya di sini. Ini ada memiliki sisi ganda ya. Satu ke sini itu sisi ganda. Bedanya di graf semu ada ini. Titik ini balik lagi ke titik ini sehingga digambarkan menjadi gelang. Selanjutnya ada graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Ini nggak ada panahnya kalau kita bilang. Sedangkan di sini ada graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah atau panah di sini. Kayak di sini 2 panah ke 1, 2 panah ke 4, 3 panah ke 2, 1 panah ke 3, 3 panah ke 1, panah lagi ke 1. Itu graf berarah. Terus di sini ada jenis-jenis grafnya, di mana ada jenis sisi yang dibolehkan atau jenis sisinya, terus sisi ganda itu dan sisi gelang diperbolehkan atau tidak. Sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus istilah dasar graf yang pertama itu ada bertetangga, di mana dua buah simpul pada graf tak berarah dapat dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi ini. Contohnya 1, 2, 1, 3.
itu simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Karena ada garis yang sini ya. Terhubung langsung. Kuncinya terhubung langsung itu garis. Selanjutnya ada bersisian. Untuk sembarang sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Kayak ini misalnya 1 dan 4. Maksud saya 1 dan 2 itu memiliki sisi 1,2, di mana sisi 1 dan sisi 2 itu adalah iya. Jadi sisi 1,2 yaitu bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Contohnya begitu. Terus selanjutnya ada simpul terpencil atau isolate vertex, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau bisa kita bilang tidak mempunyai garis ya. Tidak mempunyai garis. Kayak contohnya di sini ada simpul 5 atau objek yang nomor 5 ini tidak mempunyai garis yang menghubungkan dengan objek yang lainnya. Berarti ini adalah isolate vertex atau simpul yang terpencil. Selanjutnya adalah graf kosong. Simpelnya graf kosong itu tidak mempunyai sisi. Tidak mempunyai sisi. Jadi dia kosong, cuma titik-titik doang. Ditulisnya sebagai n besar, n kecil, di mana n kecil itu adalah jumlah simpul. Contohnya di sini ada 5 simpul, 1 2 3 4 5. Berarti ditulis sebagai n ini maksudnya 0 ya. N 5. Karena jumlah simpul ada 5. Selanjutnya adalah path atau lintasan. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan lain-lain. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2, V1, V2, dan lain sebagainya adalah sisi-sisi dari graf G. Jenis lintasan tersendiri itu ada 3. Yang pertama lintasan sederhana, jika semua simpulnya berbeda untuk graf terbuka, dan jika setiap sisi yang dilalui hanya sekali untuk graf tertutup. Yang kedua adalah lintasan tertutup, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dan yang terakhir ada lintasan terbuka, yaitu lintasan yang tidak berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya di sini. Di lintasan 1, 2, 4, 3 itu adalah lintasan sederhana dan terbuka. Karena sederhana itu semua simpulnya berbeda. 1 beda dengan 2, dengan 3, dan dengan 4 dan 3. Dan lintasan itu tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Maksudnya tidak berakhir pada simpul 1 ya. Selanjutnya ada connected atau terhubung. Graf tak berarah disebut G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul U dan V dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V. Langsung aja di ini. Graf berarah disebut terhubung kuat jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Jadi contohnya di sini. Ini ada graf A ya. Ini dikatakan terhubung kuat karena kita ngomong aja di sini ada input outputnya. Jadi kayak misalnya 5 ke 1 itu input ini output, dan 4 ke 5 itu input. Contoh lain nih, kayak misalnya 1 simpul 1. Jadi dari 5 ke 1 itu input, dan 1 ke 2 itu output.
Nah, karena ada input outputnya itu dapat dikatakan terhubung kuat. Sedangkan yang di bawah ini, kita lihat. Nah, ini kan duanya eh mana? Dua ini nih output ada, input ada. 3E juga ada input ada output. 4-nya juga ada input output. 5 ada input output, sedangkan untuk satu dia cuma mempunyai inputnya doang, 5 ke 1, 2 ke 1. Sedangkan nggak ada outputnya. Nah, jadi karena nggak ada outputnya, em, sebentar, saya lanjutkan. Nah, karena di sini lintasan, maksudnya simpul satu tidak mempunyai lintasan dua arah atau input output. Jadi dikatakan graf ini merupakan graf terhubung lemah. Selanjutnya adalah derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contohnya aja di sini 1, 2, 4, 3, G1. Itu eh, simpul 1 itu berderajat sama dengan sisi 4, yaitu 2. Ini garisnya 1, 2, 1, 2. Ya kan? Nah, sedangkan untuk simpul 2 itu sama dengan simpul 3, mempunyai 3 mempunyai 3 sisi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, untuk totalnya ditambahin aja. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4. Jadi 2 tambah 2 tambah 3 itu 10. Untuk derajat pada graf berarah itu sama aja ya. Bedanya menggunakan D in dan D out. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.